Ingat ini, jika suatu hari kamu meninggal, pemakamanmu tidak boleh sunyi. Kehilangan hanya boleh dirasakan keluarga, tetapi duka itu milik bersama dan ratapan harus terdengar. Kalau tidak, hidupmu dianggap tak pernah berarti. Teman-teman, apakah kalian setuju jika saya mengatakan di era sekarang sunyi menjadi sesuatu yang normal? Setiap hari kita sibuk, keluar rumah pagi hari, kejebak macet, rebutan jalan, desak-desakan di kereta, dan tiba di kantor kita sibuk bekerja. Giliran tiba sore hari atau malam hari, kita pulang. Mungkin kita sempatkan diri untuk berbincang dengan keluarga sebentar. Setelah itu, menghabiskan waktu dengan HP, scroll media sosial, dan tanpa sadar sudah larut malam. Keesokan paginya, begitu lagi. Inilah potret masyarakat urban kita saat ini, baik yang tinggal di apartemen, di kos-kosan, maupun di kompleks-kompleks perumahan. Ironinya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk itu, banyak orang sebenarnya menjalaninya dalam keadaan sunyi, makan sendiri, bekerja sendiri, bahkan menghadapi masalah sendiri. Ada sesuatu yang paradoks, sementara dunia semakin ramai, individu justru semakin menarik diri dalam kesunyian masing-masing. Nah, pertanyaannya, kalau hidup saja sunyi, bagaimana saat mati nanti? Dalam studi antropologi, kematian jarang dipandang sebagai peristiwa pribadi. Bahkan di banyak masyarakat tradisional, kematian justru dianggap sebagai krisis sosial. Alasannya sederhana, ketika satu orang meninggal, struktur sosial ikut terganggu. Karena itu, duka atas kematian seseorang dibuat menjadi peristiwa bersama. Maka tangisan, ratapan, dan kehadiran banyak orang merupakan mekanisme sosial yang menandakan bahwa ada sesuatu yang berubah dan kita semua menyadarinya. Dalam hal ini, para antropolog mencatat ritual duka kolektif membantu 3 hal sekaligus. Pertama, mengurangi beban psikologi keluarga. Kedua, mencegah isolasi sosial setelah kematian. Dan ketiga, memastikan identitas orang yang meninggal tetap diakui oleh komunitas. Itulah sebabnya di budaya seperti ini, pemakaman yang terlalu sunyi dianggap bermasalah atau ada yang tidak beres dengan fungsi sosial. Karena duka memiliki fungsi sosial, maka di banyak budaya muncul peran khusus dalam ritual kematian. Salah satu yang paling menonjol adalah ratapan. Ratapan itu bukan sekedar menangisi orang yang sudah meninggal, tetapi lebih sebagai mekanisme duka yang sengaja dihadirkan atau diciptakan. Di beberapa wilayah di Tiongkok misalnya, dikenal pelayat profesional. Semakin tinggi posisi seseorang dalam masyarakat semasa ia hidup, maka semakin keras dan ramai ratapan di pemakamannya. Orang yang selama hidupnya dianggap mempunyai posisi tinggi, saat meninggal di pemakamannya itu ramai dan ratapannya itu dibuat sedemikian rupa. Kondisi ini sengaja dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Ratapan ini seringkali berupa nyanyian yang menceritakan perjalanan hidup almarhum. Selain di Tiongkok, di Timur Tengah lain ceritanya. Ada tradisi perempuan pelayat yang dikenal dengan sebutan na'iyah. Dalam ratapannya, para perempuan ini akan menangis sambil menyebut perbuatan-perbuatan baik dan jejak sosial yang ditinggalkan atau yang pernah dibuat oleh almarhum. Di Timur Tengah, ratapan yang dibuat oleh para perempuan yang profesional yang khusus dibayar untuk itu berisi semacam biografi hidup sang almarhum dan itu dinyanyikan di depan publik. Sementara di banyak komunitas di Afrika, tangisan justru harus dilakukan secara bersama-sama. Maka dengan itu, pemakaman yang terlalu sunyi dianggap tidak normal, atau dengan kata lain, komunitas akan dianggap gagal menjalankan fungsinya. Jika ditarik lebih jauh di Eropa kuno, masyarakat Yunani dan Romawi mengenal pelayat profesional yang disebut previse. Mereka biasanya meratap dengan keras, dengan gerak tubuh yang ekstrim, bahkan mencakar wajah. Ini bukan untuk dramatisasi, tetapi untuk memastikan bahwa kematian itu terlihat dan diakui secara sosial. Di tempat-tempat yang berbeda dengan pola yang berbeda, ratapan selalu hadir untuk satu fungsi yang sama, mencegah duka menjadi pengalaman yang sunyi. Ratapan justru menjadi cara komunitas untuk memastikan bahwa kehilangan itu menjadi tanggung jawab bersama. Pola ini juga ada di Indonesia, tetapi bukan dalam bentuk pelayat profesional yang dibayar, melainkan sebagai warisan adat atau peran adat yang diwariskan. Di banyak wilayah di Nusantara ini, kematian tetap diperlakukan sebagai peristiwa sosial. Kita bisa menyaksikan saat ada yang meninggal, seisi kampung hadir bersama-sama dan duka itu tidak dibiarkan menjadi sunyi. Di Flores misalnya, ratapan itu akan muncul sebagai bagian dari ritual itu sendiri. Ketika mendengar ada seseorang yang meninggal di kampung itu, maka sejumlah perempuan akan datang dengan secara sukarela ke rumah duka untuk meratapi. Polanya sama,
sama. Seperti yang sudah disebutkan di beberapa wilayah, pola ratapannya itu sama. Untuk memberi hiburan, untuk mengisi rasa kehilangan itu menjadi tanggung jawab bersama komunitas masyarakat itu sendiri. Selain itu, pola yang sama juga akan dihadirkan dalam ratapan itu, menceritakan tentang segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh almarhum. Dengan demikian, kehadiran orang-orang yang meratapi kematian itu dalam konteks ini membantu keluarga yang sedang terpuruk atau sedang kehilangan anggota keluarga mereka. Di samping itu, ratapan itu berfungsi untuk mencegah isolasi sosial sekaligus memastikan bahwa peristiwa kematian itu diakui secara sosial, peristiwa kolektif dalam masyarakat, ditanggung bersama-sama oleh komunitas yang hidup di situ. Nah, kalau kita tarik pengalaman itu dalam situasi hidup kita sekarang ini, maka kita akan melihat ada pergeseran yang sangat jauh, ada momen-momen yang sakral, yang penting dalam kehidupan manusia itu sudah bergeser jauh sekali. Dalam masyarakat modern, terutama di kota besar, di perkotaan atau di daerah-daerah berkembang, peristiwa kematian itu seringkali dipersepsikan sebagai peristiwa private dalam komunitas lebih kecil. Bahkan di zaman sekarang, proses menghadapi kematian itu cepat sekali berlalu. Ada proses yang diselesaikan hari itu juga. Ada proses yang paling lambat atau paling lama 3 atau 4 hari. Dengan kata lain, jika kematian terjadi hari ini, maka prosesnya harus segera mungkin agar tidak dianggap mengganggu. Ini didukung oleh data sosiologi yang mengatakan bahwa semakin urban sebuah masyarakat, maka semakin kecil atau sedikit peran komunitas hadir dalam peristiwa kematian. Kerap kali kita juga jumpai bahwa tetangga itu terkadang hanya tahu ada peristiwa kematian atau setelah peristiwa kematian itu berlalu. Di saat bersamaan, penelitian tentang kesehatan mental terkait peristiwa kematian itu mencatat bahwa semakin banyak atau semakin meningkat pola hidup isolasi atau mengurung diri pasca kematian. Umumnya terjadi di kota-kota besar, di masyarakat urban dewasa ini. Keluarga yang berduka kerap kali mengambil sikap dengan cara mengisolasi diri karena peran komunitas dalam masyarakat itu semakin sempit, semakin sedikit sekali. Walaupun di beberapa suku yang hidup di kota-kota besar atau daerah urban masih memegang adat kebiasaan budayanya, sehingga kita bisa melihat seseorang yang meninggal itu bisa bertahan 2-3 hari, biasanya begitu ya. Tetapi pengalaman seperti itu sangat jarang sekali dan langka. Hanya keluarga atau suku tertentu yang masih mempertahankan itu karena pengalaman-pengalaman yang dahulu yang mereka pernah hidupi, yang pernah mereka lihat di kampung halamannya. Tangisan bagi masyarakat urban atau kota besar ketika menghadapi kematian itu kerap kali dianggap sebagai pemandangan yang tidak nyaman bagi komunitas atau masyarakat itu sendiri. Maka kita bisa melihat banyak peristiwa kematian di kota besar, di daerah-daerah urban cepat selesai, cepat berlalu begitu saja, seolah-olah tanpa makna. Nah, pergeseran budaya ini pula memberi pemahaman bahwa masyarakat modern menganggap sunyi itu bagian hidup yang normal. Jika kita kembali ke masyarakat lokal, di mana kematian itu harus diratapi, maka kita akan menemukan penanda sederhana dari ratapan itu. Penanda yang menunjukkan bahwa apakah seseorang itu benar-benar hadir dalam hidup orang lain. Dalam budaya duka kolektif, kematian itu tidak dibiarkan lewat begitu saja. Ia diumumkan, diakui, dan ditanggung bersama. Sementara hari ini, banyak orang hidup tanpa benar-benar terhubung satu sama lain. Keterhubungan manusia satu dengan yang lain itu semakin terputus atau semakin renggang. Relasinya longgar, komunitas itu lemah, dan peristiwa duka kehilangan ruangnya. Maka pertanyaannya di sini, apakah kita akan diratapi atau tidak pada saat kematian tiba?